Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi di channel Ngobor. Masih biasa ada Mas Ayung yang mau berbagi cerita. Kali ini ada cerita apa Mas Ayung? Banyak ya ceritanya. Insya Allah Oke. ada cerita, Bib. Nah, Mas Ayung nyapa kawan-kawan ini. Lama nih nggak nyapa kawan-kawan dulu. Biasanya kan diborong nih. Oh gitu ya. Iya. Ya, baiklah, Bib. Ini udah bukannya, Bib? Udah cukup. Ada sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kami berdua di acara Ngobor, channel Ngobor ya, Bib. Yo. Ngobrolin yang horor-horor. Kami akan senantiasa insya Allah untuk menghadirkan cerita-cerita yang menarik. Niatnya seperti itu, Bib. Yang horor juga, semoga bisa menghibur. Dan selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Inilah Bro Labib begitu. Inilah kami di Ngobor. Ini langsung ke cerita ya, Bib ya. Boleh. Bib, kita akan membicarakan sebuah cerita yang kaitannya sama dunia pernikahan, Bib. Ya, di sesi sebelumnya kan pernah saya sampaikan ya bahwa kehidupan dohir, kehidupan alam dunia begitu ya. Kalau kita masih muda ada pencapaian ini itu belum seberapa. Karena sesungguhnya itu kan kehidupan alam nyata dohir ini tuh setelah menikah. Ribet gimana kita bisa Baru ketahuan semuanya lah. betul, ada mendamaikan diri sendiri, mendamaikan pasangan, nyari rezeki, harus bertanggung jawab ini itu macam-macam banget. Dan kebanyakan orang-orang itu ini nggak menjustifikasi atau apa, umum begitu ya. Kalau ada seorang yang bercinta, bukan bercinta, artinya menjalin sebuah hubungan. Terus mau Lebih nikah, tepatnya itu, mau nikah biasanya mereka itu udah harinya dicari segala macam persiapannya, nganti prewedding dipikirin sampai berantem sampai gimana kalau preweddingnya di atas pohonan, kalau enggak di mana gitu juga. supaya menarik, view-nya bagus dan lain-lain. Terus nanti pernikahannya konsepnya apa, bersatu dengan alam, di kali apa di kuburan, di sawah, gitu kan. Iya, dipikirkannya yang seperti itu lumrah sih. Tapi terkadang mereka kaget setelah pernikahan mau ngapain, ternyata kok kayak gini, gitu kan. Dan banyak mereka yang nggak mengenal sifat satu demi satu pasangan masing-masing kayak gitu, Bib. Karena banyak kan yang dihadirkan yang indah-indah. Awalnya gitu. Apalagi kayak misalnya Mas Labib ketemu pasangan di ini kan di sosial media. Enggak. Oh enggak. Misalnya seperti itu. Nah, ini ceritanya Mbak Atin. Namanya Prihatin, Bib. Namanya juga udah Prihatin ya. Ini nama samaran. Tapi nama aslinya nggak jauh beda. Kayak gitu, nggak jauh beda, artinya tentang kesabaran lah. Orang tuanya itu menamakan supaya besok anakku perempuan itu ya jadi anak yang sabar, anak yang legowo begitu menjalani kehidupan. Sebut saja namanya Prihatin. Mbak Prihatin itu saat ini loh, saat ini dia lagi sendiri, artinya lagi nggak bareng suaminya, Bib. Oh, udah nikah juga. Udah nikah, udah dikaruniai 2 orang putra dan putri, begitu ya. Berarti 4. 4 ya. 2 putra, 2 putri kan 4 berarti ya. 11 nggak apa-apa, artinya gitu. putra putri Oh, kan putri. Bib. Ngeselin, Bib, lama-lama. Nih, jadi dia udah dikaruniai 2 orang putra. Dia itu menjalani hidup rumah tangganya itu nggak bahagia. Ya kan, orang ada benturan dalam kehidupan rumah tangga, tapi ini dipikir sama orang tuanya dan yang kerabatnya atau teman dekatnya itu kan dikirain itu baru kemarin itu ada masalah kayak gitu. Tuh, kok mutusin kamu itu nggak mau sama suamimu terus pulang ke rumah orang tua, kok sampai segitunya. Terus dengar-dengar mau ngajuin rapa perceraian kayak gitu pihak perempuannya. Tapi tahu-tahu masalahnya udah mengakar sejak lama banget, Bib. Bahkan mungkin sejak awal-awal dia menikah. Jadi ditahan-tahan gitu. Iya, ada kereta di luar, Bib, lewat. Jadi gini, Bib, Mbak Atin itu menikah dengan suaminya, sebut saja namanya Jono, Bib. Itu dulu memang dari hasil perjodohan. Dari hasil perjodohan kedua orang tuanya. Karena memang Mbak Atin dulu itu
lebih banyak ikut kerja di Kulon sana, di Jakarta, terus sampai kadang-kadang namanya kerja ya Bib. Kita buat keluarga, buat bantu orang tua, buat kebutuhannya sendiri. Lama kelamaan usianya kan semakin bertambah. Akhirnya tiba waktunya di mana dikatakan itu ini udah ketuaan gitu kalau nggak nikah. Akhirnya dia menikah dengan Jono itu pilihan orang tuanya, terus sana juga memang lagi nyari seseorang buat pendamping anaknya kayak gitu kan. Akhirnya klop, terus jadilah mereka menikah. Tapi setelah menjalani kehidupan pernikahan, si Jono ini kan rumahnya dekat-dekat perempatan begitu, perempatan jalannya desa kota lah begitu, desa kota Angel Bib. Jadi desa tapi udah yang keramai dekat-dekat kota gitu. Iya di sana. Tapi ya kayak gitu, umumnya sebuah pernikahan kan laki-laki yang nyari nafkah. Umumnya begitu ya, kita yang nafkahin kamu, diriku gitu kan. Tapi ini menjalani pernikahan kok belum lama, mereka lebih bertahan dari hasil kondangan kayak gitu loh. Itu lama-lama kan kok kayak gini. Padahal dia ya itu tadi dijodohin, dengar yang manis-manis, dia cuma iya aja nurut sama orang tuanya. Tahu-tahu kenyataannya suaminya itu si Jono memang nggak kerja, Bib. Jadi kadang-kadang serabutan ikut ini ikut itu dan banyak lebih diem di rumah gitu kan. Ntar setelah menikah bingung, cuman bertahan paling sebulan 2 bulan kesananya. Dia banyak minta sama orang tuanya. Ini kan jadi beban pikirannya batin. Akhirnya apa? Batin sendirilah yang mulai, aku harus berusaha. Kalau suamiku kayak gini, ya udah wis, aku kasih kesempatan dia untuk tetap berusaha. Kalau ditekan kebanyakan kan malah suami malah jadi kepikiran, malah jadi yang gak karuan. Akhirnya batin ini yang memulai usaha, Bib. Jadi diawali dia itu minta sama orang tuanya sendiri, minta modal. Karena di tempatnya itu dekat pertelon, perapatan, itu sedianya bagus buat warung kelontong. Buat jualan di situ. Iya, ada bensin, ada segala macam di situ. Akhirnya jualan lah mereka. Itu dari modalnya Mbak Atin. Ya wis, suaminya bukannya dia nyari kerjaan yang lain. Justru dia itu malah kayak orang frontman yang di depan, kayak dia yang memiliki modal, yang punya. Dan orang tuanya si suami ngartinya, padahal sebenarnya ngerti itu dari modal istrinya kayak gitu loh. Tapi justru ini punya anakku seolah-olah begitu. Kalau cerita sama tetangga, sama orang-orang kayak gitu, hebat sekarang udah bisa usaha begini begitu. Padahal itu modalnya Atin semua. Dan karena memang masih nempel sama orang tua, jadi rumahnya gede gitu, sebelah pojok ada berapa ruangan itu disekat untuk Atin dan suami gitu. Yang lain orang tua. Ini orang tuanya justru buat hari-hari itu ngambil dari keuntungannya si warung kelontong ini. Jadi si Atin ikut suaminya. Sebentar, serak banget. Itu orang tuanya Jono itu dua-duanya lebih malahan untuk hari-hari itu minta jatah dari Jono begitu loh. Jono minta sama Atin. Ya Jono kan dari warung yang modalnya Atin itu. Sementara kalau kayak gini terus, orang warung baru belum lama lah kayak gitu. Untuk hari-hari aja bahasanya itu yang penting cukup begitu ya Bib. Nanti gedeinnya pelan-pelan, mipil. Kok begini orang tuanya ikut ya nggak apa-apa, itu orang tuanya suami juga orang tua saya. Tapi kalau kayak gini terus nggak bakalan cukup. Akhirnya dia mulai, kan karena kemarian ceritanya ya, udah ke kemarian dia mulai usaha online, Bib. Jadi jual-jual baju, jual segala macam lah. Orang-orang yang pengen pesan apa, ada yang dikredit dan yang lain-lain. Nah dari situlah perolehannya semakin bertambah. Perolehannya semakin bertambah, dia punya uang juga, ditambahin lah modal warung seperti itu, Bib. Tapi bukannya rumangsa suaminya, dia malah banyak berleha-leha di rumah. Ya nungguin warung sambil ngudut, ngopi. Kadang-kadang bawa teman ngopi di rumah, di sini ngobrol-ngobrol kayak gitu, Bib. Hari-harinya tambahan nyebelin. Lah orang tuanya sendiri semakin bangga anakku bisa begini kayak gitu loh. Nah ini ternyata bukan cuman itu. Di balik itu semua
apa ya, mungkin karena Atin itu banyak keluar rumah, untuk tadi ya usaha online, terus dia banyak hubungan keluar sama teman-temannya ya buat mendukung usahanya tersebut. Akhirnya dia juga termasuk orang yang modis gitu loh. Ya dandan ketemu banyak orang kan harus ini Ketemu customer mesti ya. Iya, ketemu customer. Itu mungkin karena untuk menutupi kekurangannya atau apa itu yang jadi bingung Mbak Atin awal-awalnya Bib. Jadi perilaku suaminya makin kasar sama dia. Jadi iya sih ya, dinafkahin, bikinin warung, tapi dia semakin kasar, semakin galak sama Atin. Ada aja, pokoknya dia tuh selalu cemburu, selalu didakwa selingkuh, dituduh selingkuh, seperti itu terus. Dan makin nambah kesananya, Mas. Lah sebenarnya kan sampai umurnya anaknya sampai dua orang putra gitu kan, putra putih, berarti cukup lama Mbak. Iya, saya menahan terus. Suami saya nggak pernah berubah kayak gitu. Selalu saya dituduh selingkuh. Saya bukan cuma itu, Mas. Kalau dulu itu masih nggak begitu parah, tapi semenjak ini ya, orang tuanya Jono akhirnya kan bercerai. Orang tuanya Jono bercerai, udah tua-tua Bib, bercerai. Itu ada orang ketiga katanya, dan orang ketiga itu akhirnya masuk menikahi mamanya Jono. Keren juga ya. Menikahi mamanya Jono, dan semenjak saat itu nggak tahu perangainya suami itu lebih kejam lagi sama aku. Dia itu lebih banyak dengerin ibunya, pokoknya ibunya orang tua tirinya udah deket banget, kayak nggak umum kayak gitu loh. Ya normal lah kalau misalnya suami si Jono itu dekat sama ibunya. Anak mana sih yang nggak dekat sama ibunya kan Bim? Itu lumrah. Tapi kok ini bisa langsung deket banget, padahal nggak kenal banget, nggak kenal sama sekali sama bapaknya yang baru itu loh Bim. Dan dari situlah perangainya si Jono itu semakin kasar sama Atin. Nah itu yang paling matang setahun belakangan ini Mas. Jadi dia itu nggak cuman nuduh saya selingkuh, nuduh saya itu ada main di luar gitu ya, tapi udah main tangan Bib. Jadi pokoknya main tangan plak kayak gitu. Sweet gitu, pimpa gitu ya, main tangan. Udah main tangan, udah main keras kayak gitu. Kadang-kadang boleh lah kalau memang saya harus disakiti kayak gitu. Aku berusaha buat sabar, buat semua orang, terutama orang tua saya jangan sampai tahu, dan terutama lagi anak saya sendiri jangan sampai tahu. Tapi nah makin kemari anak di depan anaknya sendiri aja berani main tangan suaminya itu. Kadang-kadang kan mereka kumpul-kumpulan nangis bertiga kayak gitu loh, dihajar sama bapaknya sendiri. Itu nggak ada masalah apa-apa Bib, cuman gara-gara kayak misalnya dia dandan, ya mau keluar rumah Bib, ketemu customer, kalau nggak mau nganterin ini apa yang dipesan, misalnya di desa sebelah kayak gitu kan mesti dandan. Itu jadi perkara. Dia belain begini begitu, alasannya ini itu, mau nganterin barang, tetap aja katanya mau ketemuan. Nanti kamu dengar dari siapa? Ya nggak usah pakai ngerti kamu, yang penting aku tahu kayak gini. Pak kayak gitu. Kasihan juga ya. Iya, akhirnya ini semua kan jadi beban banget sama Atin, sama Mbak Atin itu. Aku mau cerita sama ibu, sama bapakku sendiri, ya malu. Kalau nggak mau cerita sama siapa? Orang aku paling deket ya sama orang tua, sama temen. Kadang-kadang mereka prihatin, ya. Tapi ujung-ujungnya sabar ya, Tim. Mentok udah. Iya, sabar. Kalau sabar mah dia nggak usah minta nggak usah cerita sama siapa-siapa. Dia udah sabar selama ini kayak gitu. Solusinya apa gitu yang terbaik? Itu berulang kali kalau ketemu temennya ngobrol-ngobrol, ya ujung-ujungnya sabar. Terus ujung-ujungnya ada lagi, Tin kamu ada duit segini lah, usah ya kayak gitu. Orang nggak nulungin aku lagi, masalahnya banyak, malah dengerin tapi ada buntutnya. Kadang-kadang ini nanti besok terganti kalau suamiku gajian, aduh ya seperti itu. Ini makin aneh. Akhirnya Atin itu aku tetap harus ngomong sama orang tua, tapi kalau mau ngomong orang tua nanti jadi kepikiran, ya wis, karena udah terlalu parah waktu itu. Malah yang ngusulin anaknya masih kecil banget, Bib. Yang paling gede itu ya baru SD kelas 1, nyampe ngomong, Mama kita pulang ke rumah Mbak aja yuk, ke rumah Mbak aja. Kayak gitu. Papa itu galak banget, aku nggak mau papa mukulin mama kayak gitu, Bib.
Tapi paling bisa nangis, tapi karena sering kayak gitu, anaknya itu yang gede itu bawa adiknya duluan. Jadi dia habis keluar nganterin barangnya, pesanannya temennya, koleganya begitu. Pas pulang ke rumah anaknya dicari nggak ada, malah jadi bahan bertengkar kayak gitu, dikeproki lah sama suaminya, dipukulin. Terus ada tetangga yang memang ngerti, itu anakmu saya lihat itu di sana ngalor gitu loh, jalan ngalor berdua, tuntunan, oh jangan-jangan ke rumah mbah, ke sana ke rumah orang tuanya, ternyata udah ada di sana Bib. Dan namanya anak kecil kan semua diomongin, semua dibongkar. Tapi sekali lagi Atin mengelak, paling 2 hari nginep di situ. Ya orang suaminya nggak jemput sama sekali, kayak seolah-olah itu yang diinginkan gitu loh Bib. Juga orang tuanya si Jono juga akhirnya orang tuanya kan mendesak, kamu sebenarnya lagi ada masalah apa? Enggak kok Bu, enggak mah, aku sebenarnya cuma pengen nginep di sini aja, pengen nginep, kangen sama orang. Kangen apa, orang dekat paling masih satu desa, kamu ke pasar aja lewat, kamu pasti ada masalah. Tetap ditekan, akhirnya di kedua kalinya hal seperti itu bongkar semua kalau selama ini aku diperlakukan kasar sama suami. Bahkan yang paling parahnya setelah suami saya itu punya bapak lagi kayak gitu loh. Jadi kayak ada kesan saya mau diusir kayak gitu loh Bu. Ini prasangka atau gimana ya? Aku udah ngasih modal di sana, warung udah jalan, kamu minggat sana, seolah-olah kayak gitu. Nah ini kan ya wis, kalau kayak gitu caranya nanti kami ke sana, jangan Bu, jangan ikut campur kayak gitu. Orang tua laki-lakinya juga lebih tenang sih Bib. Jadi ibunya mau ngelari ke sana lah, kalau sini ngomongin ngelari, klarifikasi gitu. Tetap aja nggak boleh sama Atin, tapi kejadiannya lebih parah lagi sampai akhirnya Atin itu di sana nemuin hal yang aneh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang nggak umum kayak gitu, nggak terlihat sama mata manusia sebenarnya. Karena apa? Ketika pulang dari tempat orang tuanya sendiri, itu nginep 2 hari lagi yang untuk kedua kalinya. Dia itu pulang ke sana, biasanya suaminya itu marah-marah lagi, ngamuk-ngamuk, mukulin. Itu enggak Bib. Itu suaminya enggak mukulin, tapi dia itu ngerasa rumah itu bener-bener, rumahku panas banget gitu loh. Itu padahal musim hujan. Jadi kalau musim hujan kan biasanya kalau mau turun hujan itu kan gerah di dalam rumah. Kalau ini habis hujan biasanya adem, malamnya itu adem. Tapi itu panas. Itu bawahnya tuh sumuk banget, panas, dan saya kayak di situ takut Mas, bawahnya takut banget rasanya. Itu baru habis maghrib udah takut banget. Terus kayak sama suami itu rasa nggak enak, kayak rasa bersalah, tapi saya nggak merasa bersalah kayak gitu loh. Tahu-tahu dia izin keluar, suami itu kok tumben-tumbenan. Biasanya kan mau keluar mau ngapain bodo amat, itu kok ngapik-ngapikin, baik-baikin saya, minta izin keluar, katanya mau ke tempat temen mengurusin bisnis apa nggak tahu, nggak jelas, aku juga nggak mau nanyain. Dia keluar itu Bib, baru mungkin jam 8:30 dia ngomongnya, itu nyampe malam mungkin jam 12. Itu ada suara yang ngetuk-ngetuk pintu Bib di depan. Pada saat Mbak Atin itu monitorin bocah, itu kan maunya tidurnya di balai ya, di depan TV. Tapi nanti kalau udah tidur dipindah ke kamar. Itu kedengeran suara ngetok-ngetok. Dan aku sekali lagi Mas, itu malam itu benar-benar rasa takut, merinding, terus panas. Ya mungkin anakku nggak mau dipindahin, orang yang gede aja mau dipindahin kamar, katanya mau di situ aja. Atau nggak enak banget, was-was, takut, merinding. Nah lagi kayak gitu ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Aku ini memang sering keluar tapi nggak pernah nerima tamu malam sama sekali. Kata Mbak Atin kayak gitu, nggak pernah nerima tamu malam. Terus suamiku tadi kan keluar katanya jam 12. Orang tuanya suami kalau ada perlu itu lewat pintu samping belakang. Ini siapa yang ngetok-ngetok pintu? Nah ini kan akhirnya anaknya yang kecil dengar, yang belum tidur banget, Pak ada tamu Pak, ada tamu Ma, katanya kayak gitu. Ya kamu bubuk sini ya sama kakak dulu ya. Ini akhirnya ke depan, Mbak Atin ke depan, ya dari ruang depan dari pintu itu kelihatan Bib. Jadi ada korden warnanya putih. Nah di depan kacanya bukan kaca riben,
Oh iya. Gajahnya gajah putih, itu kelihatan dari depan itu memang ada seseorang yang berdiri di depan pintu. Nah, batinnya ngomong, iya sebentar, kayak gitu, waalaikumsalam, padahal nggak denger. Emang dia ngucap salam? Enggak ngucap salam, ngetok-ngetok aja. Tapi aku udah ngomong kayak gitu, akunya semakin merinding. Si orang yang di depan itu kayaknya nggak peduli, padahal aku ngomong keras banget katanya. Waalaikumsalam kayak gitu. Iya sebentar, masih ngetok terus, Bib. Tapi kayak gitu berhenti, tok keras, ngetok keras kayak gitu. Ini orang ini siapa? Nah, karena deketnya jalan, batin nggak penasaran. Aduh, ngetok-ngetok pintu caranya kayak gitu. Aku udah bilang iya sebentar, udah ngucap salam juga. Kok masih maksa seolah-olah cepetan aku mau masuk kayak gitu loh. Jadi ini siapa ya? Mau diintipin lewat gordeng, lewat sebalik ini ya. Balik pintu itu lewat kaca itu. Malah dia nggak berani buka gordeng, tapi itu jelas ada lampu yang ruang depan sama lampu di depan rumah. Itu depan pintu kan ada di atasnya lampu. Itu jelas banget itu suaminya, Bib. Kok suami aku udah pulang, kok sendirian? Dia bawa motornya kok nggak ada, kayak gitu loh. Terus kalau memang ada motor, aku harusnya dengar suara motornya. Walaupun itu jalan, tapi namanya kampung jam segitu masih sepi kayak gitu. Akhirnya, loh ini suami, sampai diperhatiin. Jadi dia ngetok-ngetok terus sampai dipancing lagi sih batinnya. Iya, udah bilang kayak sebentar, pintunya dipegang tapi nggak dibukain sengaja. Cuman seolah-olah supaya sana itu dengar di seberang kalau ini yang mau dibukain. Itu di luar masih ngetok terus tapi nggak ngomong apapun. Jadi suaminya kan badannya agak tambun gitu ya, gede, badannya gede. Dia ngetok-ngetok tapi mukanya yang aneh, katanya nggak ngadep ke arah sini, Bib. Nggak ngadep ke arah pintu. Dia itu nyerong, ngadepnya ke sana gitu. Jadi kayak gini loh, dia ngadepnya ke sana, tapi dari bentuknya semua itu suaminya. Cuman ada yang aneh, apa suamiku itu keluar nggak pakai sendal kayak gitu loh. Jadi diperhatiin dari atas ke bawah kayak gitu, bajunya baju yang tadi, tapi kok bawahnya semacam nempel apa enggak, aku bilang kayak gitu. Ya kayaknya sih nempel mas, tapi nggak pakai sendal, telanjang kaki kayak gitu loh. Telanjang kaki lah, itu paling ya berapa keramik, 3 keramik itu udah langsung jalanan ke sana ya. Itu kalau ada sendal mesti kelihatan, itu nggak kelihatan sama sekali. Oke, Bib. Oke, nyambung Mas Ayung. Jadi itu siapa tuh Mas Ayung? Itu ternyata masih berarti kan Kak, apa ya, satu dia nggak pakai sendal, biasanya suaminya saking modelnya kayak gitu, walaupun habis dipel udah bersih, kalau misalnya jalan dari mana-mana pasti naik ke keramik sendalnya. Itu kok nggak pakai sendal, tapi dari dalam pun itu polnya keramik ketahuan, itu nggak pakai sendal, Bib. Terus kok aneh, ngadepnya ke sana tapi nggak teriak-teriak. Akhirnya yang mau dibuka, tadinya Mbak Atin itu mau bukain pintu, dia kan gamang. Nah saat gamang kayak gitu, rasa merinding itu bener-bener datang lagi, kayak gitu. Aku nyampe bener merinding banget dan takut banget. Padahal ya aku udah biasa dipukul sama suami, tapi ini takut yang beda kayak gitu loh. Akhirnya dia itu kayak nanti dulu walaupun dia masih ngetok-ngetok, ini orang nggak umum diketok terus pokoknya, tapi ada iramanya loh, kayak tak tapi keras-keras. Nah orang tuanya juga kan ada pintu lagi samping, kayak nggak denger sama sekali kayak gitu loh. Jalanan waktu itu sepi banget mas, padahal baru jam 9. Jadi dia masuk lagi ke dalam, batin pura-pura memastikan loh, jangan-jangan merinding itu biasanya hubungannya sama yang nggak kelihatan. Ini suamiku tapi kayak modelnya, caranya dia itu bukan dia. Pas dia itu keluar lagi, masih ada suara ketokan-ketokan, tapi nggak ada, Bib. Sama sekali nggak ada suaminya. Jadi suara itu masih bunyi. Gimana sih, mas, saya itu dari tempat yang sama, pintu sebelah depan kanan gitu loh. Saya dari sini. Kalau suami kan kelihatan banget, itu nggak ada suami saya. Itu nggak ada suami saya, tapi suara ketokan masih ada. Tak kayak gitu. Tahu-tahu lagu saya makin merinding.
anaknya yang kecil itu nangis kejer di dalam, Bib. Anaknya yang kecil itu nangis kejer di dalam. Katanya dia ngeliat, mama sini, aku takut. Bisa langsung ngumpet. Jadi dia naik ke kamar, ke kasur gitu ya. Ditutupin bantal sampai banyak banget, Bib. Terus pakai selimut juga sampai dikorek-korek. Nah, kamu di mana, Der? Kamu di mana? Aku takut. Nangis sampai kejer. Katanya tadi itu dia ngeliat ternyata si Dede itu buntutin yang kedua kalinya keluar ya. Itu buntutin ibunya, Bib, di belakang. Buntutin ibunya itu. Dia itu ngeliat, mama tadi nggak ngeliat, emang mama nggak ngeliat, itu kan di kamar, di pintu tadi, papasan sama mama katanya begitu. Tapi ada sosok hitam gede banget itu masuk, Bib. Apa tadi ya yang lagi aku tambah merinding, terus kayak kerasa ada angin dingin serai gitu, Bib. Itu si anak yang lihat, jadi ya paling jarak berapa meter. Akhirnya kan dia bisanya cuma nangis langsung masuk dalam kamar. Tapi anak yang kedua nggak ngaruh, dia tidur, yang laki-laki. Nah, yang hal seperti ini dialami Mbak Atin kan, dia gedor takut. Tapi anehnya dia ada niat wudhu, mau baca-baca, keran itu nggak mau sama sekali, nggak mau jalan, cuman bunyi ngeng kayak gitu doang, nggak ada airnya. Aduh, aku mau wudhu, ini udah. Kamu ngeliat beneran, Dek? Iya, aku ngeliat sosok kayak apa, cuman hitam doang tapi nggak jelas katanya. Lebih tinggi dari papa katanya begitu. Nah, terus Mbak Atinnya sendiri memang ngerasa ada seseorang yang lagi memata-matai dia kayak gitu loh. Dan rumah semakin panas. Akhirnya dia itu mau wudhu, mau sholat, mau ngaji kayak buat, ya dia tahunya seperti itulah buat melindungi diri, tetap nggak bisa, Bib. Akhirnya lek-lekan nyampe pagi. Itu sama anak yang kedua. Nah, ini anak yang pertama nggak ngaruh sama sekali. Akhirnya paginya ngomong sama orang tuanya kalau semalam, orang tuanya sendiri gitu loh. Semalam aku itu bukan mimpi, aku ngalamin seperti ini, Pak, Bu. Loh, kok jadi kayak gitu ya, Pak? Ya, ini mah udah nggak beres. Akhirnya mereka mendapat laporan dari anaknya tersebut ya, Mbak Atin, itu hubungin seseorang yang paham tentang hal seperti itu. Akhirnya ya tadi karena memaksakan diri, pengen ngerti perihal aslinya seperti apa, akhirnya kan dibuka sama teman-teman gitu loh, Bib. Kalau ini memang ada tekanan dari suami, tapi intinya ini sebenarnya yang mengkondisikan ini semua itu orang tuanya sendiri, Bib. Jadi bahasanya biar Atin itu pergi dari situ kayak gitu loh, bisa pisah sama anaknya, terus warung gitu itu bisa ya. dikuasai oleh mereka, terutama rumah itu. Karena apa? Ternyata si Jono itu memang anak satu-satunya, Bib. Jadi mungkin ya tadi ternyata dikasih tahu juga suaminya itu memang biasa main klinik loh. Seperti Bapak barunya biasa main klinik. Jadi ya terus gimana Mas solusinya? Ya untuk sementara biasa aja, nanti itu bagian kami kayak gitu kan. Terus akhirnya selesai, Bib. Waktu itu bisa diselesaikan, nyampur lagi, balik lagi ke rumah ini ya kan, suaminya balik lagi. Tapi itu ternyata nggak lama Jono perangannya semakin berangasan lah, bisa dibilang kayak gitu, dan melakukan pemukulan terus. Akhirnya Mbak Atin itu pulang lagi ke rumah ibunya, dan saat itu diyakinkan bahwa ini aku nggak bisa lanjut lagi, udah cukup kayak gitu. Dan cerita semua ke ibu bapaknya bahwa selama ini aku tuh sering dipukulin sama si suaminya kayak gitu. Sama si Jono itu ya. Sama si Jono. Orang tuanya tentu nggak terima kan. Akhirnya mau mengajukan cerai. Tapi si Jononya lebih bisa tahu kayak gitu loh. Semua surat nikahnya itu dibakar semua, Bib. Kayak gitu. Dan dia setelah itu juga ngirimin ya semacam santet atau apa ke istrinya sendiri, kayak gitu loh. Sadis juga di ya. rumahnya orang tuanya gitu kan, di rumah emak bapaknya Atin. Dan ini nggak bisa di lama-lama Bib ya. Jadi waktu itu Mas, kejadian yang paling parah, setiap berarti ini sampai detik ini loh ya, Bib.
masih enggak, udah selesai beberapa hari yang lalu. Tapi setelah seminggu waktu dia di rumahnya orang tuanya itu lagi awal-awalnya. Jadi kalau malam itu bener-bener rame banget. Yang aneh tetangga saya itu deket-deket nggak ada yang dengar. Jadi suaranya kayak batu-batu dihujanin di atas lowongan, di atas genteng. Patung dudak, kadang-kadang ada suara kayak ada yang meledak di atas kayak gitu. Sampean pernah lihat keluar? Aku sekali melihat keluar, itu pun karena apa? Anakku, kalau rumah orang tua itu kan di belakangnya masih ada sombangnya, ada yang terbuka. Kalau mau pipis tetap harus lewatin itu. Jadi itu waktu itu diantar sama mbah, berarti sama emakku. Anakku itu teriak habis pipis itu melihat di atas ada ini, cuman bola gede banget warna merah kayak gitu, macam bola api kayak gitu, nyala-nyala banget itu teriak. Akhirnya aku karena penasaran, ya teriakan anakku kayak gitu, dia dibawa masuk sama ibunya, sama mamanya Atin kan. Akhirnya, kamu mau kemana Tin? Kamu ini nggak bisa mah kayak gini tiap hari, kok kayak gini terus. Aku nggak mau diteror kayak gitu terus. Akhirnya aku pengen tahu sebenarnya apa sih yang di atas itu. Pas dia keluar itu, memang iya Beb, ada bola api yang mungkin di sini ngomongnya panas pati atau semacam kayak gitu. Itu langsung cudem, dia nabrak-nabrak di atas genteng, tapi kayak semacam ada hijab, ada tirai gitu, tirai cahaya itu nabrak di situ, bentur seperti itu terus. Kayak gitu. Akhirnya bapaknya kan dekat sama kami laporan bahwa ini Mas ada benturan lagi, jadi ada kiriman begini-begini. Anak saya nggak lihat, tapi hanya saya tahu dan saya dengar komplotak kayak gitu. Kalau anakku itu melihat semua itu ada banyak bola api dan bahkan makhluk-makhluk yang lain, tapi nggak jelas, cuman hitam-hitam kayak gitu di atas. Nggak apa-apa Pak, itu tameng, nggak apa-apa. Jadi nggak bisa nembus kayak gitu. Dan kejadian itu masih akhirnya dituntaskan setelah malam kemarin lah kayak gitu. Ya alhamdulillah, syukurlah. Iya dituntaskan dan tetap karena memang kadang-kadang ini pengaruh suaminya itu dipengaruhi sama alkohol apa enggak. Satu iya, yang keduanya menguataknya begitu. Dan memang udah tabiatnya gitu. Tabiatnya seperti itu, akhirnya dia memutuskan untuk nggak bisa lanjut lagi sama suaminya. Dan akhirnya tetap mau diurus perceraian begitu. Ya kita doain aja moga yang terbaik lah buat Batin sama keluarga gitu aja gitu. Tapi hal yang kayak gitu memang ada. Iya betul. Emang banyak sih kayak gitu. Ini udah ceritanya. Udah selesai. Oke, ini siapa yang mau menutup nih? Tutup aja. Oke. Makasih Mas Ayung ceritanya, dan makasih juga buat kawan-kawan yang sudah mantengin ngobrol. Makasih juga buat kawan yang baru datang. Ya, sekian, mungkin sampai jumpa lagi di ngobrol berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.